Di usia pertengahan 20-an sampai awal 30-an, kita seringkali dihadapkan pada satu realita yang cukup menampar. Waktu terasa berjalan 2 kali lipat lebih cepat, sementara energi kita terasa berkurang setengahnya. Kita semua punya ambisi. Mungkin kamu punya rencana untuk merutinkan olahraga, mulai belajar tools AI generatif untuk menunjang pekerjaan, atau berniat membangun audiens di media sosial untuk bisnis sampinganmu. Setiap malam tahun baru atau setiap ulang tahun, kamu menulis daftar panjang di jurnal. Tahun ini, aku akan berubah. Aku akan konsisten. Lalu, apa yang terjadi? 2 minggu pertama berjalan mulus. Di minggu ketiga, ada kerjaan kantor yang harus lembur. Di minggu keempat, kamu merasa terlalu capek. Dan sebelum kamu sadar, habit atau kebiasaan baru yang susah payah kamu bangun itu lenyap tanpa sisa. Kamu kembali ke pola lama. Kalau kamu merasa lelah karena terus-menerus mengulangi siklus mulai semangat lalu berhenti di tengah jalan, video ini akan mengubah total caramu melihat produktivitas. Hari ini, kita akan membedah secara profesional bagaimana caranya menghack otakmu sendiri untuk membentuk kebiasaan baru secara otomatis, tanpa perlu menguras stok niat dan motivasimu yang berharga. Kesalahan terbesar yang diajarkan oleh industri self-help modern adalah kita disuruh untuk mengandalkan willpower atau kekuatan kehendak. Ayo semangat! Disiplin itu kuncinya. Paksakan dirimu. Secara neuroscience, willpower itu bentuknya persis seperti baterai smartphone kamu. Di pagi hari, saat kamu baru bangun, bateraimu ada di angka 100%. Tapi seiring berjalannya hari, kamu harus meeting dengan atasan, kamu harus mengurus komplain klien, kamu harus memikirkan strategi marketing bulan depan, kamu kena macet di jalan. Setiap keputusan yang kamu buat akan menguras persentase baterai tersebut. Jadi, ketika malam tiba dan kamu berencana untuk mengeksekusi rencana besarmu, katakanlah mengedit konten edukasi untuk diupload, bateraimu sudah di angka 5%. Otakmu akan langsung memicu mode survival dan berteriak, berhenti beraktivitas, waktunya cari dopamin instan. Akhirnya, jempolmu secara refleks membuka aplikasi video pendek dan scrolling selama 2 jam tanpa henti. Kita gagal bukan karena kita pemalas. Kita gagal karena kita menantang hukum biologi otak kita sendiri. Kita mencoba melakukan perubahan besar dan radikal di saat energi kita sedang berada di titik terendah. Otak manusia itu sangat resisten terhadap perubahan. Di dalam otak kita ada yang namanya basal ganglia, pusat kendali kebiasaan, yang lebih suka melakukan hal-hal yang sudah otomatis dan menghemat energi. Jika kita ingin memasukkan software kebiasaan baru ke dalam otak, kita tidak bisa mendobraknya dengan paksa. Kita harus menyelundupkannya masuk. Pertama, perkecil targetmu sampai pada titik yang terdengar sangat konyol jika kamu tidak melakukannya. Ini disebut micro-commitment. Ketika kamu berkata, aku ingin membuat konten plan untuk sebulan penuh hari ini, otakmu melihat itu sebagai ancaman energi berskala raksasa. Ubah targetnya. Katakan pada dirimu, aku hanya akan membuka laptop, membuka Google Docs, dan menulis 1 kalimat ide. Hanya itu. Kenapa ini jenius? Karena seringkali hambatan terbesar adalah proses inisiasi, memulai. Begitu kamu sudah duduk dan membuka software desain atau aplikasi editing untuk mengerjakan satu hal kecil, hukum momentum akan mengambil alih. Kamu akan berpikir, toh aku sudah buka aplikasinya, sekalian aja deh bikin satu desain penuh. Kamu memanipulasi otakmu sendiri untuk memulai tanpa perlawanan. Pilar kedua adalah habit stacking, sebuah konsep yang dipopulerkan oleh pakar kebiasaan James Clear. Jangan pernah mencoba menanam kebiasaan baru di ruang yang kosong. Tumpuklah kebiasaan baru itu di atas kebiasaan lama yang sudah terprogram kuat di otakmu. Rumusnya sederhana. Setelah kebiasaan lama, saya akan kebiasaan baru. Contoh praktisnya, kamu setiap pagi pasti menyeduh kopi kan? Itu kebiasaan lama. Tumpuk kebiasaan barumu di sana. Setelah saya menekan tombol mesin kopi, sambil menunggu kopinya jadi, saya akan menulis 1 prompt AI untuk merancang mood board proyek baru. Atau contoh lain untuk profesional. Setelah saya mematikan mesin mobil di garasi sepulang kerja,
Saya akan duduk diam di dalam mobil selama 2 menit untuk melakukan latihan pernapasan sebelum masuk ke rumah. Kamu menggunakan kebiasaan lama sebagai pelatuk otomatis untuk kebiasaan baru. Tidak butuh alarm tambahan, tidak butuh pengingat di kalender. Pilar ketiga, dan ini yang membedakan para profesional dengan amatir. Architectural friction, atau mendesain ulang arsitektur hambatan di sekitarmu. Kalau kamu ingin menghentikan kebiasaan buruk, naikkan hambatannya. Kalau kamu ingin memulai kebiasaan baik, turunkan hambatannya menjadi 0. Misalnya, kamu berencana untuk riset tren industri kreatif besok pagi. Malam ini, buka laptopmu, buka semua tab artikel atau video YouTube yang relevan, lalu ubah mode laptop ke sleep. Besok pagi, saat kamu membuka layar, hal pertama yang kamu lihat bukanlah layar desktop kosong yang membingungkan, tapi materi riset yang sudah siap santap. Sebaliknya, jika kamu ingin berhenti mengecek status portofolio saham atau kripto setiap 5 menit saat jam kerja, log out akunmu dan hapus aplikasinya dari layar utama. Buat dirimu harus melewati 5 langkah ekstra hanya untuk mengeceknya. Otak yang malas akan berkata, ribet banget harus login lagi, mending nggak usah. Itulah kemenanganmu. Membangun kebiasaan baru bukanlah lari sprint. Ini adalah maraton seumur hidup. Kesalahan terbesar kita di usia yang sangat kompetitif ini adalah keinginan kita untuk melihat hasil secara instan. Kita lupa bahwa kebiasaan itu ibarat bunga majemuk, compound interest dari perbaikan diri. Perbaikan 1% setiap hari mungkin tidak terlihat di hari pertama, bahkan tidak terlihat di bulan pertama. Tapi jika kamu konsisten menerapkan sistem mikro ini, menumpuk kebiasaanmu, dan mendesain lingkungan kerjamu dengan cerdas, dalam 1 tahun, kamu akan bertransformasi menjadi versi dirimu yang tidak bisa dikenali lagi oleh masa lalumu. Jangan berfokus pada hasil akhirnya. Jangan berfokus pada aku ingin punya bisnis yang sukses. Berfokuslah pada identitasnya. Katakan pada dirimu, aku adalah seseorang yang selalu menunjukkan komitmennya setiap hari, sekecil apapun itu. Saat kamu mengubah identitasmu, perilakumu akan mengikuti dengan sendirinya. Sekarang, saya ingin menantang para profesional di sini. Dari 3 pilar tadi, mari kita mulai dengan langkah terkecil. Saya ingin kamu merancang 1 habit stacking sederhana hari ini juga. Tulis di kolom komentar di bawah, apa 1 kebiasaan lama kamu, dan apa 1 kebiasaan super kecil yang akan kamu tumpuk di atasnya mulai besok pagi. Mari kita ubah kolom komentar ini menjadi papan komitmen bersama yang produktif. Jika analisis dan strategi di video ini membantu kamu menemukan perspektif baru dalam bekerja dan hidup, klik tombol like dan share ke rekan kerjamu yang mungkin sedang membutuhkan framework ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan strategi profesional lainnya setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menginvestasikan waktumu hari ini. Mulailah dari yang kecil dan sampai jumpa di puncak produktivitasmu.